Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Adnan Rabbani, NPM 2310631110069, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua tokoh besar pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kedua tokoh ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk wajah pendidikan Indonesia modern di Indonesia, namun dengan pendekatan yang berbeda. Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari profil dan pemikiran pendidikan dari kedua tokoh yang sangat berpengaruh ini. Yang pertama adalah Kiai Ahmad Dahlan. Beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar dan seorang khatib dari Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Sejak kecil beliau adalah orang yang mendalami ilmu Islam dari ayahnya sendiri dan berbagai ulama di Yogyakarta. Nah, titik balik dari kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan terjadi ketika beliau menunaikan haji pertama kali pada tahun 1890. Di Makkah, beliau belajar dengan ulama-ulama terkemuka dan berkenalan dengan pemikiran pembaharuan Islam tokoh seperti Muhammad Abu dan Rashid Ridho. Dan sekembalinya ke tanah air, semangat pembaharuan tersebut terus berkobar dalam dirinya. Nah, pada sekitaran 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah di Yogyakarta dan kemudian menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini. Nah, terkait dengan pemikiran pendidikan Kiai Ahmad Dahlan sangat dipengaruhi oleh kondisi umat Islam pada zamannya dan pengalamannya belajar di Timur Tengah. Berikut ada beberapa pemikiran pokok tentang pendidikan menurut beliau. Yang pertama ada integrasi ilmu, agama, dan ilmu hukum. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat adanya dikotomi yang tajam antara pendidikan dan agama dan pendidikan umum. Di satu sisi, pesantren tradisional hanya mengajarkan ilmu agama, sementara sekolah Belanda hanya mengajarkan ilmu umum. Beliau berpendapat bahwa kedua jenis ilmu ini seharusnya diajarkan secara bersama-sama. Nah, yang kedua ada pembaharuan metode pembelajaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperkenalkan metode pembelajaran modern dengan mengadopsi sistem kelas kurikulum yang terstruktur dan penggunaan bangku serta papan tulis, sesuatu yang masih jarang ditemui di lembaga pendidikan Islam pada masa itu. Yang ketiga, pendidikan untuk semua kalangan. Kiai Haji Ahmad Dahlan meyakini bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termaksud perempuan. Beliau mendirikan sekolah khusus perempuan yang bernama Aisyah yang merupakan terobosan besar pada zamannya. Yang keempat, ada orientasi pemecah masalah. Pendidikan dalam pandangan Ahmad Dahlan tidak semata-mata untuk menguasai teori, tapi juga harus mampu menyelesaikan permasalahan umat. Hal ini tercermin dalam tafsir surat Al-Ma'un yang sering beliau ajarkan, yang mendorong murid-muridnya untuk peduli terhadap kaum duafa. Nah, yang kelima, pendidikan yang membebaskan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis dan tidak terkungkung oleh taklid buta. Beliau sering mengajak murid-muridnya untuk berdiskusi dan mempertanyakan berbagai aspek yang selama ini dianggap mapan. Dari pemikiran tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mendirikan berbagai lembaga pendidikan modern yang berintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Sekolah Muhammadiyah pertama kali didirikan pada tahun 1911.
Bahkan sebelum organisasi Muhammadiyah didirikan secara resmi, hingga saat ini lembaga pendidikan Muhammadiyah telah tersebar di seluruh dunia, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Yang kedua ada terkait dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah putra ketiga dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajari ilmu agama. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Beliau tinggal di kota suci tersebut selama 7 tahun, di kisaran 1892 dan tahun 1899. Dan belajar dengan para ulama terkemuka termaksud dengan Syekh Mahfud At-Tarmasi, ulama asal Jawa yang mengajar di Masjidil Haram. Sekembalinya ke tanah air, beliau mendirikan pesantren yang bernama Tebu Irang di Jombang pada tahun 1899, yang kemudian menjadi salah satu pesantren yang sangat berpengaruh di Indonesia. Pada tahun 1926, beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang saat ini menjadi organisasi Islam terbesar juga di Indonesia. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tertuang dalam berbagai karya beliau, terutama pada kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim yang secara khusus membahas tentang etika pendidikan. Ada beberapa pokok pemikiran beliau. Yang pertama, ada pendidikan berbasis nilai-nilai Islam tradisional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya menjaga tradisi keilmuan Islam klasik melalui pengajaran kitab kuning atau kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. Beliau juga memandang bahwa tradisi juga merupakan mata rantai keilmuan yang tidak boleh terputus. Yang kedua, ada keseimbangan di antara ilmu dan amal. Baik bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ilmu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau sering menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia, bukan sekedar menguasai teori. Dan yang ketiga ada menghormati terhadap guru. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari juga sangat menekankan adab dan etika dalam sebuah proses pembelajaran, terutama pada penghormatan murid kepada guru. Beliau memandang hubungan murid dan guru itu bukan sekedar hubungan transfer ilmu, tetapi juga hubungan spiritual. Nah, yang keempat, ada pembaharuan metode tanpa meninggalkan tradisi. Meskipun dikenal sebagai ulama tradisional, tetapi Kiai Haji Asy'ari tidak anti terhadap pembaharuan. Di pesantren Tebu Irang pun beliau sering memperkenalkan sistem madrasah dan memasukkan beberapa mata pembelajaran umum tanpa meninggalkan pengajian kitab kuning. Nah, yang terakhir, pendidikan sebagai perjuangan. Nah, Kiai Haji Asy'ari memandang pendidikan sebagai bagian dari perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan identitas bangsa. Hal itu tercermin dalam fatwa beliau tentang kewajiban berjihad melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari pemikiran tersebut, Kiai Haji Asy'ari mengembangkan model pendidikan pesantren yang memadukan tradisi dan modernisasi. Model ini juga kemudian diadopsi oleh banyak pesantren Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, pesantren-pesantren tersebut telah melahirkan banyak tokoh ulama dan pemimpin bangsa. Nah, kalau kita bandingkan ya dari pemikiran pendidikan kedua tokoh tersebut, kita akan menemukan beberapa kesamaan dan perbedaan. Dari persamaannya ya, keduanya sama-sama menekankan pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk karakter bangsa.
Keduanya juga sama-sama menerima pembaharuan dan metode pembelajaran meskipun dengan kadar yang berbeda. Untuk perbedaannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih cenderung pada pembaharuan yang progresif dengan mengadopsi sistem-sistem modern, sementara Kiai Hasyim Asy'ari lebih menekankan kepada pelestarian tradisi keilmuan Islam klasik. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengembangkan sekolah modern dengan kurikulum yang terintegrasi, sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengembangkan pesantren dengan beberapa elemen modernitas. Nah, menariknya ya, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mencerdaskan umat Islam Indonesia dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan zaman. Pemikiran pendidikan kedua tokoh tersebut juga masih sangat relevan hingga saat ini di tengah tantangan globalisasi dan krisis moral yang dihadapi oleh generasi muda. Ya, mungkin demikianlah pembahasan saya terkait dengan profil dan pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua tokoh ini telah memberikan sebuah kontribusi yang sangat besar ya pastinya untuk perkembangan pendidikan Islam di Indonesia melalui pendekatan yang berbeda juga pula pastinya. Yang pastinya keduanya berusaha untuk mengangkat derajat umat Islam melalui pendidikan. Semoga saya harap video ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang tokoh-tokoh besar pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Saya juga mohon maaf jikalau banyak salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.